Gus, kamu pulang ini sudah vaksin toh? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin booster. Penting loh itu. Tenang Bude, Sudah semua kok. aman. Hari ini mudik. Terus jangan lupa ya, nanti kalau mampir ke tempat umum pakai masker, cuci tangan yang bersih ya. Jangan lupa Oleh-olehnya ya. Ya Bude, mulai inget kok. Iya ngaduh. Gus, Tak dongane, perjalanannya lancar. Ojo lali doa. Nggih, Pak, Bu. Mas, kangen. Jalan hatimu jangan sampai tergoda ya Mas. Waspada, COVID masih ada Mas. Iya, sayang. Persiapan harus mantap, vaksin booster biar lengkap. Ingat, mudik aman, mudik sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Dalam rangka menyongsong Hari Raya Idul Fitri, saya ingin menyampaikan capaian vaksin terkini. Seperti kita ketahui bersama, kekebalan komunitas yang ditimbulkan oleh vaksin menjadi salah satu faktor penentu terkendalinya kasus terlebih pada masa aktivitas dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Secara umum, capaian vaksinasi nasional sudah cukup baik meskipun pemerataan cakupan vaksin ini masih harus terus ditingkatkan. Bahkan data menunjukkan masih ada beberapa daerah yang hingga saat ini cakupan vaksin dosis lengkapnya belum mencapai target 70%. Ditambah pula, kita masih perlu meningkatkan capaian vaksinasi booster. Belum meratanya cakupan vaksin dosis lengkap serta capaian booster yang masih perlu ditingkatkan, tentunya perlu untuk menjadi kewaspadaan kita bersama. Terlebih pula, di masa penyesuaian kebijakan ini, tanggung jawab setiap individu menjadi penentu dalam mempertahankan kondisi kasus agar tetap terkendali. Untuk itu, terdapat 3 kunci yang perlu dilakukan oleh masyarakat demi mudik dan silaturahmi yang lebih aman. Yang pertama, disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kedua, menjaga daya tahan tubuh dengan perilaku hidup sehat seperti makan bergizi dan istirahat cukup. Yang ketiga, kesadaran tinggi untuk dites jika bergejala dan merasa berisiko akibat riwayat perjalanan jarak jauh dan atau bagi mereka yang belum melakukan booster selepas 6 bulan dari vaksin dosis lengkap. Hasil survei online ketiga tentang potensi pergerakan orang selama angkutan lebaran oleh Kementerian Perhubungan menunjukkan 5 provinsi di Pulau Jawa yang menjadi tujuan mudik terbanyak. Kelima provinsi ini menjadi tujuan hingga 75% dari total pemudik. Apabila dilihat dari target Kementerian Kesehatan, cakupan vaksin dosis lengkap pada kelima provinsi ini sudah sangat baik, yaitu berkisar antara 78 hingga 100%. Namun cakupan vaksinasi booster masih harus terus ditingkatkan karena baru 2 dari kelima provinsi yang mencapai target 30%. Terlebih pula apabila dilihat lebih jauh, rata-rata cakupan vaksin pada kelompok rentan di 5 provinsi tersebut adalah sebagai berikut. Untuk lansia, cakupan vaksin dosis lengkap adalah 79% dan dosis booster adalah 27,2%. Untuk anak umur 12 sampai dengan 17 tahun, rata-rata cakupan vaksin dosis lengkap adalah 90,4%. Sementara dosis booster masih 2,5%. Selanjutnya, data kelima provinsi ini secara berurutan dari jumlah tujuan mudik terbanyak adalah Jawa Tengah menjadi tujuan yaitu 27,5% atau 23,5 juta pemudik dengan cakupan vaksin booster 17,5%. Sedangkan Jawa Timur menjadi tujuan yaitu 19,6% atau 16,8 juta pemudik dengan cakupan vaksin booster 14,2%.
Sedangkan Jawa Barat non Jabodetabek menjadi tujuan yaitu 17,2% atau 14,7 juta pemudik dengan cakupan vaksin booster 32,3%. Sedangkan Jabodetabek menjadi tujuan 7% atau 5,9 juta pemudik dengan cakupan vaksin booster 32,2%. Dan daerah istimewa Yogyakarta menjadi tujuan yaitu 4,6% atau 3,9 juta pemudik dengan cakupan vaksin booster 29,1%. Sementara itu provinsi-provinsi lain yang tidak menjadi tujuan mudik tetap harus meningkatkan cakupan vaksinasinya sebab nyatanya masih ada provinsi yang hingga saat ini masih belum mencapai target vaksinasi dosis lengkap sebesar 70%. Terlebih pula apabila penduduk pada provinsi-provinsi tersebut ternyata menjadi pemudik ke daerah lainnya. Di samping menjadi daerah asal pemudik, provinsi-provinsi yang cakupan vaksin dosis lengkapnya masih perlu ditingkatkan, masih dapat menjadi tujuan mudik meskipun dalam jumlah kecil. 5 provinsi dengan capaian vaksin dosis lengkap terendah adalah Papua dengan cakupan vaksin dosis lengkap sebesar 24,6%, Papua Barat dengan cakupan vaksin dosis lengkap sebesar 44,1%, Maluku cakupan vaksin dosis lengkap sebesar 44,6%, sedangkan Sulawesi Barat sebesar 52,5% dan Maluku Utara sebesar 51,5%. Penting untuk diketahui, kekebalan komunitas yang ditimbulkan oleh vaksin dapat melindungi wilayah lainnya. Sebab semakin tinggi kekebalan komunitas pada suatu wilayah, maka akan semakin kecil pula potensi penularan pada wilayah tersebut. Sehingga potensi penularan dari masyarakat yang menetap pada wilayah tersebut dan bepergian ke wilayah lain akan semakin kecil pula. Dengan demikian, semakin merata kekebalan komunitas pasca vaksinasi pada seluruh provinsi, maka akan semakin optimal pula kekebalan komunitas pada tingkat nasional. Dengan demikian, kewaspadaan dan tanggung jawab setiap kita menjadi kunci mudik dan silaturahmi yang aman COVID. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hal ini dapat dilakukan dengan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, tetap disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apabila vaksin dapat melindungi kita dari keparahan gejala, perawatan di rumah sakit, hingga kematian pada saat kita sudah terlanjur tertular COVID, protokol kesehatan 3M dapat mencegah agar virus tidak masuk ke tubuh kita sama sekali. Yang kedua adalah menjaga daya tahan tubuh dengan perilaku hidup sehat. Pastikan kita makan dengan teratur, beristirahat dengan cukup, serta rutin berolahraga agar kondisi tubuh kita selalu dalam keadaan sehat, baik sebelum melakukan perjalanan, selama melakukan perjalanan, dan setelah melakukan perjalanan. Yang ketiga, menyadari pentingnya testing apabila merasa bergejala, memiliki riwayat bepergian jarak jauh, atau bagi masyarakat yang belum melakukan booster dengan vaksin dosis lengkap yang sudah melebihi 6 bulan. Testing menjadi penting untuk dilakukan mengingat masih tingginya potensi kasus tanpa gejala yang ada di sekitar kita. Bukan tidak mungkin kita tertular dan menjadi sumber penularan bagi yang lain. Ingat, pada masa silaturahmi ini, jangan sampai karena kelalaian kita menjadi sumber penularan bagi kelompok rentan yaitu lansia, anak-anak, dan penderita komorbid yang akan kita jumpai. Mudik aman, jangan bawa virus pulang. Selanjutnya, saya akan membagikan beberapa tips yang perlu diperhatikan masyarakat dalam mempersiapkan aktivitas yang sehat dan aman di masa transisi pandemi COVID-19 menjelang periode Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Perlu menjadi catatan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Pemerintah berusaha tidak tergesa-gesa dan masih melakukan pemantauan kasus COVID-19
setidaknya 6 bulan ke depan, sehingga dimohon kesediaan masyarakat untuk konsisten mematuhi kebijakan yang berlaku. Di tengah prediksi adanya lonjakan pergerakan masyarakat yang mudik di tahun ini sebesar 85,5 juta orang menurut survei dari Kementerian Perhubungan, pemerintah mendorong masyarakat untuk menyegerakan waktu pergi dan pulang sekaligus menyarankan penggunaan kendaraan umum untuk mudik dalam rangka mengurangi kemacetan di hari-hari pasca Hari Raya Idul Fitri nantinya. Walaupun di dalam survei yang sama dinyatakan bahwa Jabodetabek adalah epicentrum arus mudik, namun antisipasi kerumunan harus juga tetap diperhatikan pada area di luar Pulau Jawa, baik khususnya demi mencegah efek pingpong penularan COVID-19 yang terjadi pada 2 tahun pandemi terakhir. Sebagai tambahan, saat ini tersedia armada kendaraan umum yang cukup khususnya di wilayah Jabodetabek, di mana untuk transportasi darat mampu mengangkut lebih dari 104.000 penumpang, transportasi kereta api sebesar 14.000 penumpang, transportasi udara lebih dari 140.000 penumpang, dan transportasi laut sebesar 2.500 penumpang. Dengan kondisi ini pula, kita sudah sepatutnya mempersiapkan dengan matang beberapa hal, baik saat hendak bepergian maupun saat ibadah di hari raya, agar kita semua tetap sehat dan mampu menjalankan ibadah dengan khusyuk. Berikut hal-hal yang dapat masyarakat persiapkan untuk melakukan mudik yang aman dan sehat. Sebelum perjalanan, pertama, pastikan pelaku perjalanan telah divaksin setidaknya 2 minggu sebelum keberangkatan. Hal ini untuk mencegah antrean panjang di posko vaksinasi on the spot, serta menjamin antibodi telah terbentuk sempurna di dalam tubuh. Yang kedua, mengunggah aplikasi Peduli Lindungi dan mengisi e-hack agar proses keberangkatan lebih lancar, khususnya di pintu keberangkatan. Yang ketiga, mempersiapkan kondisi tubuh yang fit sebelum melakukan perjalanan, baik dengan konsumsi makanan yang sehat dan bergizi dan istirahat yang cukup. Sedangkan saat perjalanan, pertama, memakai masker dan berkala menggantinya setiap 4 jam sekali. Pastikan buang masker di tempat sampah yang tertutup. Yang kedua, mencuci tangan secara berkala, baik dengan sabun cuci tangan atau hand sanitizer, khususnya setelah memegang benda tertentu atau beraktivitas. Yang ketiga, khusus untuk transportasi umum, tidak diperkenankan untuk berbicara atau menerima telepon baik 1 maupun 2 arah. Hal ini bertujuan agar tidak banyak droplet yang tersebar di dalam kendaraan yang umumnya sirkulasi udara yang minim. Yang keempat, untuk penumpang pesawat, tidak diperkenankan makan atau minum dalam perjalanan yang durasinya kurang dari 2 jam, kecuali terdesak karena alasan kesehatan. Sesampainya di tempat tujuan, yang pertama, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua, berusaha meminimalisir keikutsertaan lansia maupun penderita komorbid sebagai populasi berisiko tertular COVID-19 dalam pertemuan besar. Yang ketiga, tetap melakukan aktivitas di daerah tujuan sesuai dengan aturan PPKM leveling yang berlaku. Selanjutnya, saat periode Hari Raya Lebaran 1443 Hijriah, berikut hal-hal yang harus diperhatikan bersama. Untuk sholat Idul Fitri, masyarakat dapat menjalankan sholat berjamaah maupun takbir yang mengiringinya, baik di masjid maupun di tempat terbuka, dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan ketat, seperti jemaah tetap memakai masker, dan khotib khususnya diberikan pembatas saat hendak melepas masker untuk memberikan khutbah. Untuk silaturahmi, masyarakat bisa melakukan kunjungan ke kerabat maupun familinya dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami juga menghimbau bagi ASN sesuai dengan edaran dari Kemenpan RB untuk menggunakan periode cuti bersama Idul Fitri yang diberikan secara bertanggung jawab dan mencegah pelaksanaan aktivitas yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19. Perlu menjadi catatan
bahwa untuk keselamatan bersama, masyarakat disiplin tetap mengenakan masker saat berkunjung ke kediaman satu sama lain. Dan untuk berkegiatan termasuk mobilitas dalam satu kabupaten atau kota, diharapkan tetap memperhatikan aturan yang berlaku, baik kapasitas maupun jam operasional sesuai PPKM leveling di kabupaten kota tersebut, dan tentunya implementasi protokol kesehatan yang ketat. Pada akhirnya, kita sendirilah yang mampu menentukan apakah aktivitas yang kita lakukan ini, baik mudik maupun beribadah, tetap sehat dan aman. Untuk itu, saya kembali ingatkan bahwa untuk dapat tetap sehat, kita perlu segera divaksinasi lengkap maupun booster. Jika belum dan hendak bepergian, maka lakukan testing sesuai jenis yang dianjurkan, menaati protokol kesehatan 3M, 3T, dan jaga jarak jika mampu. Kemudian menunda kepergian jika tidak mendesak maupun saat dalam kondisi tubuh yang kurang fit dan cukup dalam beristirahat. Dan untuk dapat tetap aman, kita perlu mematuhi setiap tahapan pemeriksaan oleh petugas di lapangan dan mematuhi aturan yang berlaku seperti penerapan modifikasi arus lalu lintas, baik saat pergi mudik maupun arus balik. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan update penanganan COVID-19 lainnya. Pemerintah kembali merilis instruksi Menteri Dalam Negeri yaitu Inmendagri nomor 23 tahun 2022 yang menyatakan diperpanjangnya pemberlakuan PPKM leveling di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dimohon agar pemerintah daerah kabupaten kota setempat segera menyesuaikan peraturan yang ada dengan hasil asesmen level yang diberikan. PPKM ini akan berlaku hingga tanggal 9 Mei 2022. Dan selanjutnya demi mendukung mudik yang aman dan sehat, pemerintah berupaya menyediakan kompilasi berbagai informasi dan panduan seputar mudik lebaran tahun ini yang dapat diakses dengan lebih mudah oleh siapa saja dan kapan saja di http://s.id/mudik-aman-sehat 2022. Pemudik juga dapat mendapatkan informasi terkait jalur mudik, utamanya yang berkaitan dengan potensi kebencanaan selama perjalanan yang dapat diakses melalui aplikasi InaRisk. Diharapkan masyarakat dapat memahami informasi tersebut terlebih dahulu sebelum bepergian. Lalu pemerintah menyatakan bahwa tersebarnya pesan berantai di WhatsApp yang menyebutkan 4 poin putusan Mahkamah Agung nomor 31P/HUM/2022 sebagai informasi yang keliru, di mana pertama, tidak benar bahwa pemerintah telah menyatakan pandemi COVID-19 berakhir. Pemerintah Indonesia masih tetap akan memantau kasus COVID-19 ke depannya dan keputusannya ini pun disertai dengan pertimbangan ahli di bidangnya. Kedua, tidak benar bahwa aplikasi Peduli Lindungi melanggar HAM terkait penyalahgunaan data pribadi. Hal ini mengingat input data pribadi dilakukan dengan persetujuan pemilik informasi terlebih dahulu dan data ini telah disimpan serta terjaga dengan baik di Pusat Data Nasional Kementerian Kominfo dan diawasi oleh BSSN. Pada prinsipnya, putusan Mahkamah Agung ini diterbitkan untuk menjadi payung hukum demi menjamin penyediaan vaksin halal dalam program vaksinasi nasional. Sejauh ini, seluruh vaksin yang ada di Indonesia masih bisa digunakan karena alasan kedaruratan berdasarkan fatwa MUI. Perlu diketahui bahwa kehalalan sebuah produk umumnya dipertimbangkan dari bahan dan turunannya yang digunakan dalam proses pembuatan dan dinyatakan tidak sah sesuai hukum syariah. Namun, seiring dengan meningkatnya kapasitas vaksin halal seperti Sinovac dan vaksin lainnya, maka penggunaan vaksin COVID-19 untuk umat muslim akan digantikan sepenuhnya dengan vaksin yang sudah mendapatkan fatwa halal. Terakhir, saya ucapkan kepada seluruh umat muslim yang merayakan Taqabbalallahu minna wa minku ja'alana minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita selama 1 bulan dan menjadikan kita kembali dalam keadaan suci
dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Selain itu, di hari yang suci tersebut, sebaiknya kita semua berdoa agar kasus COVID-19 tetap melandai bahkan setelah pasca Hari Raya Idul Fitri, agar kita semakin siap menjalani transisi pandemi COVID-19 dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Fitri-Liputan6.com. Kementerian Kesehatan membuka peluang penggunaan vaksin Sinovac dijadikan sebagai booster. Apakah Sinovac untuk vaksinasi booster dapat memberikan perlindungan optimal, mengingat pada uji klinis efikasi Sinovac sangat rendah untuk dijadikan booster dengan konsep homolog. Lalu, bagaimana mekanisme pemberian Sinovac untuk booster? Apakah akan ada penambahan stok? Terlebih, penggunaan Sinovac sejak Januari lalu dikhususkan untuk vaksinasi anak-anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Liputan6.com. Pada prinsipnya, keputusan menjadikan Sinovac menjadi salah satu vaksin booster telah melalui perumusan oleh para ahli, yaitu dari ITAGI, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah berkomitmen menyediakan setiap dosis vaksin yang efektif serta aman. Terkait dengan mekanisme pemberian vaksin Sinovac sebagai booster, akan sama seperti vaksinasi pada umumnya. Sejalan dengan penetapan ini, pemerintah akan terus menambah pasokan vaksin agar bisa mencukupi kebutuhan baik dari mekanisme pembelian ataupun kerjasama bilateral. Pertanyaan kedua masih dengan media yang sama. Tempat-tempat wisata diperkirakan akan membludak pada masa libur Lebaran. Bagaimana kesiapan protokol kesehatan tempat-tempat wisata menghadapi lonjakan wisatawan, terutama untuk tempat-tempat wisata di daerah PPKM level 1 yang diizinkan dibuka dengan kapasitas 100%. Kemudian, bagaimana pengawasan Satgas terhadap tempat-tempat wisata nantinya agar masyarakat tetap berwisata dengan aman COVID-19. Terima kasih. Baik, sebagaimana yang selalu dilakukan selama PPKM berlangsung, pemerintah pusat telah mendorong setiap fasilitas publik untuk membentuk satgasnya sendiri agar penerapan protokol kesehatan di komunitas berjalan dengan baik. Nantinya, satgas akan berasal dari pihak penyelenggara fasilitas publik yang memiliki kewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada pemerintah daerah sebagai Satgas COVID-19 daerah. Dihimbau agar penyedia fasilitas publik mampu dengan disiplin menegakkan kebijakan PPKM yang berlaku di wilayahnya, dan pemerintah setempat juga tidak akan segan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Khususnya bagi masyarakat, dihimbau juga cerdas dalam bepergian dengan tidak mendatangi wilayah yang ramai atau kerumunan untuk meminimalisir peluang penularan COVID-19. Baik, terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian konferensi pers berakhir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kamu pulang ini sudah vaksin toh? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin booster. Penting loh itu. Tenang Bude, Sudah semua kok. aman. Hari ini mudik. Gus, jangan lupa ya, nanti kalau mampir ke tempat umum pakai masker, cuci tangan yang bersih ya, Jangan lupa olehnya ya. Iya Bude, mulai inget kok. Iya ngatuh. Gus, Dongane perjalanannya lancar. Ojo lali doa. Nggih, Pak, Bu. Mas, kangen. Jalan hatimu jangan sampai tergoda ya Mas. Waspada, COVID masih ada Mas. Iya, sayang. Persiapan harus mantap, vaksin booster biar lengkap. Ingat, mudik aman, mudik sehat.